Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Anida Humaira, teman saya Tika Ayu Cahyanti, Amelia Indriastuti, dan Dwi Nur Fitriah ingin mempresentasikan materi pemeriksaan pengeluaran. Yang pertama mengenai lingkup pemeriksaan. Siklus pengeluaran terdiri atas transaksi pemerolehan barang dan jasa. Barang yang diperoleh tersebut dapat berupa aktiva tetap dan surat berharga yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, atau sediaan dan surat berharga yang akan dikonsumsi atau digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Sedangkan jasa yang diperoleh perusahaan juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang hanya menghasilkan manfaat 1 tahun atau kurang, seperti jasa personel, bunga, asuransi, dan iklan, dan jasa yang akan menghasilkan manfaat lebih dari 1 tahun, atau aktiva tidak berwujud. Transaksi besar yang membentuk siklus pengeluaran dalam perusahaan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa dan pembayarannya, yaitu pembelian barang dan jasa atau biasa disebut transaksi pembelian, dan melakukan pembayaran atau biasa disebut transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya mengenai pengendalian internal. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas ini membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, mengenai review terhadap kinerja. Kedua, pengolahan informasi. Ketiga, pengendalian fisik. Dan yang keempat, pemisahan tugas. Selanjutnya ada 5 komponen pengendalian internal yang berkaitan dengan siklus pengeluaran, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Auditor harus memahami struktur organisasi klien yang berkaitan dengan aktivitas siklus pengeluaran ini. Sebagai contoh, semua proses pembelian barang di bawah kendali direktur operasi, pencatatan di bawah kendali controller, sedangkan proses pengeluaran kas di bawah kendali direktur keuangan. Pengaturan pembelian aktiva tetap dan kebijaksanaan investasi strategis lainnya akan dipertimbangkan bagaimana pelaksanaannya. Untuk memperoleh pemahaman terhadap bagian organisasi, auditor harus melakukan wawancara pada manajemen. Yang kedua ada perhitungan risiko manajemen. Perhitungan risiko manajemen yang berkaitan dengan aktivitas siklus pengeluaran meliputi pertimbangan atas hal-hal berikut. Yang pertama, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan arus kas untuk transaksi pembelian. Yang kedua, kontingensi kerugian yang berkaitan dengan komitmen pembelian. Yang ketiga, terus tersedianya perlengkapan yang penting dan stabilitas pemasok yang penting. Yang keempat, pengaruh kenaikan biaya terhadap perusahaan. Yang kelima, atensi perusahaan terhadap resiko terjadinya pembayaran berganda. Yang keenam, atensi perusahaan terhadap resiko kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Jika manajemen menunjukkan pertimbangan yang tepat atas risiko-resiko di atas bersama dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas pengendalian untuk menghadapi resiko tersebut, maka kemungkinan salah saji yang berkaitan dengan situasi ini akan berkurang. Yang ketiga, ada informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi. Pemahaman terhadap sistem akuntansi menyebabkan auditor harus mempelajari metode pengolahan data, dokumen-dokumen kunci, serta catatan yang digunakan dalam penanganan transaksi siklus pengeluaran. Untuk itu, auditor harus mempelajari manual akuntansi, bagian alir sistem akuntansi, dan melakukan wawancara dan petugas bagian akuntansi untuk mengetahui proses pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran. Informasi penting yang harus dipahami auditor meliputi: yang pertama, bagaimana pembelian, pembayaran, dan retur diawali. Yang kedua, bagaimana transaksi pembelian diperhitungkan ketika barang dan jasa diterima atau barang dikembalikan. Yang ketiga, catatan akuntansi, dokumen, akun, dan file komputer apa yang digunakan dalam akuntansi untuk berbagai tahap dari setiap transaksi siklus pembelian. Yang keempat, proses yang mengawali terjadinya pembayaran atas barang dan jasa.
Yang keempat ada pemonitoran. Beberapa jenis aktivitas pemonitoran secara terus-menerus atau periodik dalam komponen ini dapat memberikan manajemen informasi tentang keefektifan komponen pengendalian internal lainnya dalam mengurangi risiko salah saji yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pengeluaran. Aktivitas pemantauan yang mengharuskan auditor mendapatkan pengetahuan apabila berlaku mencakup yang pertama umpan balik yang terus-menerus dari pemasok perusahaan menyangkut setiap masalah pembayaran atau masalah pengiriman di masa depan. Yang kedua, komunikasi dari auditor eksternal tentang kondisi yang dapat dilaporkan atau kelemahan yang material atas pengendalian internal yang relevan yang ditemukan selama audit sebelumnya. Yang ketiga, penilaian periodik oleh auditor internal tentang kebijakan serta prosedur pengendalian yang berhubungan dengan siklus pengeluaran. Yang kelima, ada pengendalian dalam transaksi. Yang pertama, transaksi pembelian, yaitu otorisasi umum dan khusus untuk setiap pembelian. Yang kedua, setiap surat order pembelian harus didasarkan pada surat permintaan pembelian yang telah diotorisasi. Yang ketiga, setiap penerimaan barang harus didasarkan pada surat order pembelian yang telah diotorisasi. Yang keempat, fungsi penerimaan barang menghitung, menginspeksi, dan membandingkan barang yang diterima dengan data barang yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang kelima, penyerahan barang dari fungsi penerimaan barang ke fungsi gudang harus didokumentasikan. Yang keenam, bukti kas keluar harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Yang ketujuh, setiap pencatatan ke register bukti kas keluar harus didukung dengan bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Yang ketujuh, pengecekan secara independen posting ke dalam buku pembantu utang usaha sediaan aktiva tetap dengan akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Yang ke-8, pertanggungjawaban secara periodik semua formulir bernomor urut tercetak. Yang ke-9, panduan akun dan review terhadap pemberian kode akun. Dan yang ke-10, review kinerja secara periodik. Yang ke-6, pengendalian dalam transaksi pengeluaran kas. Yang pertama yaitu penandatanganan cek harus mereview bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya. Yang kedua, pembubuhan cap lunas terhadap bukti kas keluar yang telah dibayar beserta dokumen pendukungnya. Yang ketiga, pengecekan secara independen antara cek dan bukti kas keluar. Yang keempat, pertanggungjawaban semua nomor urut cetak. Yang kelima, pengecekan secara independen posting ke dalam catatan akuntansi. Yang keenam, rekonsiliasi bank secara periodik oleh pihak ketiga yang independen. Yang ketujuh, pengecekan secara independen terhadap tanggal yang tercantum dalam bongol cek atau cek stub dan tanggal pencatatannya. Ya, perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembelian. Fungsi-fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian, yang pertama ada fungsi gudang yang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua ada fungsi pembelian yang bertanggung jawab untuk memperoleh mengenai informasi harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang telah dipilih. Yang ketiga ada fungsi penerimaan barang yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Yang keempat ada fungsi pencatatan uang yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan buku pembantu utang sebagai buku pembantu utang. Yang kelima, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat persediaan dan aktiva tetap. Yang keenam ada fungsi akuntansi umum. Yang ketujuh ada fungsi penerima kas. Terus dokumen dan catatan yang umum dalam transaksi pembelian. Secara khusus, sistem EDP atau Electronic Data Processing dapat mengubah bentuk dokumen atau file tersebut. Bagi perusahaan yang menggunakan sistem database, catatan transaksi akan disimpan dalam suatu database dan auditor perlu memahami tabel utama yang menggerakkan akses ke informasi dalam sistem ini. Secara bagaimana tabel-tabel tersebut berkaitan satu sama lain. Meskipun demikian, dokumen dan catatan berikut akan sering ditemukan dalam sebagian besar sistem akuntansi. Yang pertama, pesanan pembelian. Yang kedua, laporan penerimaan. Yang ketiga, faktur penjual. Yang keempat, voucher. Yang kelima, laporan pengecualian. Yang keenam, ikhtisar voucher. Yang ketujuh, register voucher. Yang kedelapan, file induk pemasok yang telah disetujui. Yang kesembilan, file pesanan pembelian terbuka.
Yang ke-10, file penerimaan. Yang ke-11, file transaksi pembelian. Yang ke-12, file induk utang usaha. Dan yang terakhir, file suspensi atau penolakan. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi terhadap transaksi pengeluaran kas. Fungsi yang terkait dan tanggung jawab setiap fungsi dalam transaksi pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi pencatat uang, fungsi keuangan, fungsi akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum, fungsi audit intern, dan fungsi penerima kas. Terdapat beberapa dokumen dan catatan umum yang tercakup dalam siklus pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah permintaan cek. Berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi pencatat utang untuk membuat bukti kas keluar. Yang kedua, bukti kas keluar. Berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Selain itu juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang dikirim kepada kreditur dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Yang ketiga, cek. Merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Pilihan dalam penggunaan cek untuk pembayaran adalah check issuer, membuat cek atau atas nama, dan check issuer membuat cek atas unjuk. Selanjutnya adalah kwitansi. Dokumen ini merupakan bukti tanda terima cek dari penerimaan cek pembayaran. Selanjutnya, register cek. Digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek, digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Yang terakhir adalah buku besar. Akun buku besar yang terkait dalam transaksi pengeluaran kas adalah utang usaha dan kas. Selanjutnya adalah tujuan dan prosedur pemeriksaan. Yang pertama, tujuan pemeriksaan pengeluaran. Tujuan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan audit terhadap golongan transaksi dan tujuan audit terhadap saldo akun. Yang pertama adalah kelompok asersi keberadaan atau keterjadian. Tujuan audit terhadap golongan transaksinya adalah transaksi pembelian mencerminkan barang dan jasa yang baik yang diterima dari pemasok selama periode yang diaudit. Dan transaksi pengeluaran kas mencerminkan pembayaran yang dilakukan kepada pemasok selama periode yang diaudit. Tujuan audit terhadap saldo akunnya adalah utang usaha yang tercatat mencerminkan jumlah kewajiban entitas yang ada pada tanggal neraca. Aktiva tetap mencerminkan aktiva produktif yang masih dimanfaatkan pada tanggal neraca, dan aktiva tidak berwujud mencerminkan aktiva produktif yang masih dimanfaatkan pada tanggal neraca. Selanjutnya adalah kelompok asersi kelengkapan. Tujuan audit terhadap golongan transaksinya adalah semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Sedangkan tujuan audit terhadap saldo akunnya adalah utang yang mencakup semua jumlah yang terutang kepada pemasok barang dan jasa pada tanggal neraca. Saldo aktiva tetap mencakup semua transaksi perubahan yang terjadi selama periode yang diaudit, dan saldo aktiva tidak berwujud mencakup semua transaksi perubahan yang terjadi selama periode yang diaudit. Selanjutnya adalah kelompok asersi hak dan kewajiban. Tujuan audit terhadap golongan transaksinya adalah entitas memiliki kewajiban sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang diaudit. Entitas memiliki hak atas aktiva tetap sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang diaudit. Entitas memiliki hak atas aktiva tidak berwujud sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang diaudit. Sedangkan tujuan audit terhadap saldo akunnya adalah utang usaha pada tanggal neraca mencerminkan kewajiban entitas kepada pemasok. Entitas memiliki hak atas aktiva tetap yang tercatat pada tanggal neraca. Entitas memiliki hak atas aktiva tidak berwujud yang tercatat pada tanggal neraca. Selanjutnya adalah penilaian atau alokasi. Tujuan audit dalam golongan transaksinya adalah semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas telah dicatat dalam jurnal, diringkas, dan diposting ke dalam akun dengan benar. Sedangkan tujuan audit dalam saldo akun adalah utang usaha dinyatakan dalam jumlah yang benar kewajiban entitas pada tanggal neraca. Aktiva tetap dinyatakan pada kos dikurangi dengan depresiasi akumulasi. Aktiva tidak berwujud dinyatakan pada kos atau kos dikurangi dengan amortisasi akumulasi. Biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
Kelompok asersi yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit dalam golongan akunnya adalah rincian transaksi pembelian dan pengeluaran kas mendukung penyajian akun yang berkaitan dalam laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun pengungkapannya. Sedangkan tujuan terhadap saldo akunnya adalah utang usaha, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud diidentifikasi dan diklasifikasi dengan semestinya dalam neraca. Pengungkapan memadai telah dibuat berkaitan dengan utang usaha, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Selanjutnya, untuk prosedur pemeriksaan pengeluaran. Pada slide ini, prosedur auditnya ini terhadap transaksi pembelian, di mana yang pertama adalah melakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan atas permintaan pembelian, order pembelian, penerimaan barang, pembuatan bukti kas keluar. Pengamatan ini bertujuan untuk membuktikan yang pertama adanya pemisahan 3 fungsi pokok, yaitu ada fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi dalam penanganan sistem pembelian. Lalu yang kedua, setiap transaksi pembelian dilakukan oleh lebih dari satu unit organisasi sehingga dapat terciptanya pengecekan intern dalam setiap transaksi. Nah, dalam pengamatan tersebut terdapat pelaksanaan transaksi pembelian auditor untuk melakukan pengamatan, yaitu yang pertama ada persetujuan pada surat permintaan pembelian yang dilakukan oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai. Lalu yang kedua, adanya persetujuan pada surat permintaan otoritas investasi dan permintaan reparasi oleh manajemen puncak. Lalu ada penerimaan barang yang dilaksanakan oleh fungsi penerimaan barang, dan yang terakhir pencatatan kewajiban perusahaan pemasok yang dilaksanakan oleh fungsi hutang. Untuk prosedur yang kedua yaitu mengambil sampel transaksi pembelian dari register bukti kas keluar dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Nah, ini biasanya auditor mengambil sampel bukti kas keluar yang belum dibayar dari arsip dokumen tersebut yang dilakukan oleh fungsi utang dan bukti keluar yang telah dibayar dari arsip dokumen tersebut yang dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Untuk prosedur yang ketiga yaitu memeriksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Lalu yang keempat, mengambil sampel bukti kas keluar yang disetujui dan melakukan pengusutan ke dokumen pendukung dan catatan akuntansi yang berlaku. Lalu prosedur yang terakhir yaitu memeriksa adanya pengecekan independen terhadap postingan ke buku pembantu dan jurnal. Pada slide ini terdapat prosedur audit dalam transaksi pengeluaran kas. Untuk prosedur yang pertama yaitu melakukan pengamatan terhadap prosedur pembuatan cek dan pencatatan cek ke dalam register cek. Lalu yang kedua, mengambil sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Yang ketiga, memeriksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Yang keempat, mengambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar dan melakukan pengusutan ke dalam dokumen dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang kelima, memeriksa adanya pengecekan independen terhadap postingan ke buku pembantu dan jurnal. Lalu untuk kertas kerja yang digunakan dalam siklus pengeluaran yaitu top schedule dan program audit. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.